Percuma setelah diangkat jadi direktur pun pekerjaan saya office boy. Uang yang ambilnya dia semua. Pekerjaan saya nyuci kamar mandi. 50 juta, 100 juta pun belum pernah punya seumur hidup. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok. Gitu aja kan, enggak sedikit. Terus daripada bernengok kan mendingan bermakan sehari-harinya. Bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Kalau misalnya dia yakin bahwa dia tidak bersalah, jangan takut, jangan gugup, dan juga jangan khawatir. Yang kedua, jangan sampai dia membuat pengakuan dalam format apapun. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah orang kecil menanggung hukuman, perbuatan yang tak pernah mereka lakukan. Terseret arus permainan kejahatan terlantik untuk dipersalahkan. Si kecil tak berdaya membela diri, terlalu miskin untuk mengerti apa sedang terjadi. Di tengah masyarakat penuh nafsu gila, hidup orang kecil rentan dirundung celaka. Keluguan menjadi sasaran, menyembunyikan siapa pelaku sebenarnya. Hukum yang terbiasa culas, mudah merekayasa korban yang dibuat pantas. Inilah Mata Najwa. Menjadi tumbal. Pekerjaan rutinnya sebagai office boy di PT Refill Jakarta, namun kehidupannya sontak berubah ketika ditunjuk sebagai direktur utama di PT Imaji Media, perusahaan milik Rifan Afran. Tak disangka penjara menjadi ganjaran pria yang tak lulus sekolah dasar ini. Kasus korupsi pengadaan Videotron menyeret Hendra Saputra ke Bui. Apa alasan saudara mencatut nama saya menjadi direktur PT Imaji sedangkan saya office boy? Ada peluang untuk kerjasama. Perusahaannya ada. Pertanyaan bagi kami, PT ini milik siapa ini sebenarnya? Bohong semua yang mulia. Keberatan semua, bohong. Nggak cuma bohong, fitnah itu. Sudah hadir bersama kita di studio Metro TV Hendra Saputra yang baru saja dibebaskan dari penjara. Selamat malam Mas Hendra. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Jadi persisnya di dalam penjara itu berapa lama? Kurang lebih 13 bulan. 13 bulan, berpindah-pindah terus? Tidak. Tidak, hanya di satu? Pertama di Kejari Selatan. Maaf, ya. Di Kejari Selatan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, baru kemudian? Pindah ke Cipinang. Pindah ke Cipinang selama 13 bulan itu? Ya, total. Total waktunya. Kita membahas kasus yang menjerat Anda. Sudah banyak yang diliput media, tapi saya ingin dengar langsung dari cerita Mas Hendra. Persisnya, kenapa waktu itu akhirnya Mas Hendra mau diminta menjadi direktur utama sebuah PT yang kemudian akhirnya belakangan terjerat kasus korupsi? Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saya bahwa saya mau dijadikan seorang direktur. Hanya dipinjam KTP aja awalnya. Hanya dipinjam KTP? Ya. Mas Hendra bekerja di PT Refill itu sudah berapa lama sebelumnya? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Ya. Dan memang sebagai office boy? Ya. Pekerjaannya sehari-hari apa tuh jadi? Ya, sebagai office boy ya bersih-bersih, nyuci piring, nyuci kamar mandi, dan sebagainya, menyediakan orang makan, dan membeli makan buat orang, dan mengepel, nyapu, dan sebagainya. Selama 4 tahun pekerjaannya itu terus? Iya. Nah, ketika dimintai KTP waktu itu sempat bertanya ini KTP untuk apa, untuk urusan apa dan sebagainya? Memang salahnya saya waktu itu tidak nanya untuk apa KTP dipinjam itu. Tidak menanyakan, tapi cuma sebentar. Mungkin di fotokopi apa di scan, saya kurang tahu. Memang cuma sebentar dipinjamnya.
sama Ibu Sarah. Sama Ibu Sarah? Iya. Itu salah satu pegawai? Iya, orang kepercayaannya Pak Rifan. Sejak kemudian kasus ini menjadi terungkap ke permukaan, runutan kisah kejadiannya seperti apa? Ketika setelah dipinjam KTP itu, apa yang kemudian berubah? Kalau pekerjaan setelah diangkat jadi direktur pun pekerjaan tidak berubah, tetap sebagai office boy. Dan terakhir saya bawa mobil juga, dan sering disuruh tanda tangan itu ya. Sering disuruh tanda tangan. Tanda tangan apa tuh? Jadi itu tanda tangan itu karena mungkin salahnya saya tidak membaca itu ya. Tidak membaca dan disuruh buru-buru. Kebanyakan lagi di luar ditelepon, suruh balik dulu ke kantor. Cepetan ada yang mau tanda tangan karena ini lebih penting, mau dibawa Pak Rifan ke kementerian, hanya itu selalu bilang seperti itu. Disuruh cepat-cepat. Dan sering itu tanda tangan dokumen? Sering, bahkan ada yang dipalsukan juga waktu di persidangan kemarin. Ada beberapa yang dipalsukan. Jadi bukan tanda tangan Mas Hendra? Ada 1-2 biji yang dipalsukan, bukan tanda tangan saya. Tapi isi dokumen yang ditandatangani itu Mas Hendra pernah sempat tahu apa isinya? Tidak pernah membaca. Tidak pernah, hanya mentandatangani aja. Jadi tidak tahu itu proyek yang nilainya miliaran Videotron? Tahu 23 miliar itu setelah di sidang ya, di pengadilan. Jadi memang harus tahu, harus belajar kan dari situ. Tahunya di situ setelah ramai itu. Waktu sering diminta tanda tangan, gajinya bertambah atau tetap gaji office boy ketika itu? Selama kerja kurang lebih sekitar 4 tahun, hanya 1,2 terakhir saya terima. 1,2 juta? Ya, udah office boy, tidur di kantor juga, pulang seminggu sekali ke Bogor, dan supir juga, ngantar anak istrinya sekolah dan ke kantor. Hanya 1,2 gaji per bulan, tidak dapat apa-apa lagi. Sempat dapat bonus 19 juta, waktu itu sempat terbuka di persidangan, itu bonus apa? Kalau bonus itu kan menerimanya itu Desember. Memang saya menerima uang 19 juta, tapi tidak cuma saya, semua pun menerima. Bahkan ada yang 50 juta dan 200 juta. Semua karyawan menerima. Itu bonus akhir tahun dibagi-bagi? Tidak bilang seperti itu, ini bonus dari si pos. Tapi ketika diminta untuk tanda tangan dokumen, ketika disebutkan menjadi direktur utama, itu gaji tidak berubah, tetap 1,2 juta itu? Gaji tidak berubah, pekerjaan tidak berubah, tidak ada yang berubah. Sempat kemudian Mas Hendra diminta pindah atau diminta lari ke Samarinda. Ya. Itu ceritanya seperti apa? Itu dilarikan ke Samarinda, dijemput paksa ya. Dijemput paksa sama Ibu Kristi sama Pak Kaim, subuh-subuh ke rumah, datang ke rumah. Dua-duanya pegawai? Iya, Pak Kaim supir juga, supirnya Pak Rifan. Memaksa sama Ibu Kristi, bisa nggak bisa, harus berangkat sekarang juga untuk ke Kalimantan, untuk ke Samarinda. Apa dibilangnya kenapa harus sekarang juga berangkat? Ada kerjaan di sana untuk membantu omnya di sana katanya. Kerjaan mendadak 1 atau 2 bulan di sana kurang lebih dibilang. Mas Hendra nggak curiga tuh, kenapa kok tiba-tiba saya harus ke Samarinda? Tidak, karena sebelumnya itu memang sama omnya sudah kena juga ya di kantor ya. Mungkin ada kerjaan sibuk di sana, ya udahlah. Akhirnya saya berangkat ke sana. Tidak punya curiga apa-apa sebelum itu. Sama anak istri juga ke sana? Iya, sama anak istri, sama Ahmad Kamaludin yang dijadikan komisaris PT Imaji juga yang jadi korban juga. Jadi akhirnya berempat ada di Samarinda? Iya, berempat. Akhirnya kasus ini mencuat, pertama kali Mas Hendra dengar dari siapa? Bahwa ternyata Mas Hendra dijadikan tersangka, lagi dicari-cari oleh polisi. Dari keluarga. Dari keluarga telepon ke sana. Dari keluarga mengabarkan sudah banyak yang nyari ke rumah, katanya buser. Ya nggak tahu, mungkin di rumah kan nggak tahu, namanya orang kampung kan. Ternyata dari kejaksaan ke desa Cisalada itu sudah nyari-nyari nama Hendra Saputra. Ternyata nggak ada di kampung Cukanggale, itu nggak ada. Padahal adanya di Samarinda. Jadi keluarga kemudian memberitahu Mas Hendra ada di Samarinda? Mungkin iya, karena sebelumnya kita waktu berangkat itu suruh bohong. Si Ibu Kristi itu suruh bohong, bilang sama Ibu mertua, kalau ada yang nanya suruh bilangnya ke Riau. Disuruh bohong, ternyata kita ke Samarinda. Itu udah bohong, udah suruh bohong di situ. Mas Hendra tahu siapa tuh yang mengatur semuanya? Mengatur skenario harus dibawa ke Samarinda, diminta berbohong ke Riau dan sebagainya. Pak Rifan. Taunya memang Pak Rifan yang si mengatur? Ibu Kristi, si Pak Kaim bilang Pak Rifan. Semuanya diatur oleh dia? Diatur sama dia. Akhirnya
Mas Hendra ditangkap Ya, ditangkap. di Samarinda Ya. dan langsung dibawa ke Jakarta. Nginep dulu di sel Balikpapan 1 malam, paginya baru balik ke Jakarta ke sini. Waktu ditangkap, langsung Mas Hendra sadar, oh ini karena waktu itu saya diminta tanda tangan dokumen. Atau belum terpikir sampai sejauh itu? Sudah berpikir karena waktu jaksa menangkap itu sempat kebingungan juga karena tidak sesuai, foto dengan orangnya itu tidak sesuai. Kalau dipoto kan pakai rapi, pakai dasi katanya. Dilihatin alamat sama dokumen-dokumen, ya akhirnya saya mengakui. Saya tidak ada perlawanan, memang saya pengen ketangkep, biar cepat selesai masalahnya. Memang Mas Hendra mau ketangkep? Iya, pengen ketangkep. Supaya bisa langsung meluruskan? Iya, pengen cepat selesai, karena sudah nggak kuat kehidupan di sana, istri saya minta pulang terus, nangis terus gitu. Yang ada di foto pakai dasi itu maksudnya fotonya bukan Mas Hendra atau Mas Hendra yang didandani seolah-olah seperti direktur? Kalau yang dipoto dokumen, kayaknya itu menurut saya sudah di-scan. Saya tidak punya jas, tidak punya dasi ya. Kalau setelah ketangkep, yang saya bilang di pengadilan didandanin sama jaksa itu benar. Waktu saya ketangkep itu kan lagi jualan buah, pakai celana pendek, akhirnya dibeliin kemeja sama celana bahan sama jaksanya biar kau mirip seperti direktur katanya gitu. Kamu masuk TV, dibilang seperti itu jaksanya. Tapi yang foto di dokumen itu seolah-olah di scan ini Hendra Saputra Ya, direktur utama, dipakai dasi dan pakai sebagainya. dasi, pakai jas. Tapi saya tidak punya, waktu menikah aja saya pinjem jasnya, tidak punya jas. Cuma karena ini direktur utama, jadi harus tampak seperti direktur utama. Iya, mungkin seperti itu. Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat ditujukan ke Mas Hendra?